membangun bisnis itu bisa saja dilakukan oleh siapapun, asalkan ada ketertarikan yang sangat kuat pada bidang yang akan diterjuni. Ketertarikan ini bisa didapatkan dari apa yang selama ini diminati dan ditekuni. Banyak bisnis sukses justru berasal dari hobi, karena adanya kecintaan seseorang untuk mengelolanya. Tren ikan hias salah satunya. Peluang bisnis di sektor ini juga cukup besar ternyata. Namun, tetap saja harus benar-benar memahami minat pasar yang sedang booming ya. Sekitar 4 tahun belakangan ini, di media sosial cukup ramai bisnis ikan gapi. Yuk kita mengenal peluang usaha ini lebih dekat. Bagi para pecinta ikan hias pastinya tak asing lagi dengan nama ikan gapi. Namun bagi Anda yang belum tahu, kita akan mengenalkan lebih detail jenis ikan yang satu ini. Ikan gapi merupakan ikan yang sangat mudah dibudidayakan, sehingga penyebarannya juga sangat luas di seluruh dunia. Meskipun merupakan ikan air tawar, ikan gapi mampu hidup di air payau yang memiliki kadar garam lebih tinggi. Ikan gapi merupakan jenis ikan hias yang memiliki daya tarik pada bentuk sirip dan warnanya yang sangat indah, terutama untuk ikan jantan, karena ikan betina memiliki warna sirip yang cenderung lebih kusam. Karena termasuk ikan yang mudah dibudidayakan, budidaya ikan gapi tidak membutuhkan biaya yang mahal. Untuk peralatan yang dibutuhkan adalah tempat aerator dan tanaman air, serta tempat pemijahan yang dapat dicari dengan mudah. Bapak Yusuf Lukito merupakan salah satu pembudidaya ikan gapi yang sukses loh. Beralamatkan di Jeruk Sawit, Gondangrejo, Karanganyar, ia tinggal bersama keluarganya. Hobi berternak hewan menjadikan Pak Yusuf suka berselancar di dunia maya untuk memasarkan hewan-hewan peliharaannya. Awalnya sempat budidaya jenis burung ocehan, namun berjalannya waktu, karena harga di pasaran juga semakin merosot, sehingga membuatnya harus berpikir lagi. Hewan apa yang bisa dibudidayakan dan sekaligus juga dapat dijadikan lahan bisnis. Sekitar 4 tahun yang lalu, Pak Yusuf melihat di Facebook sedang ramai jual beli ikan gapi. Maka instingnya sebagai penggemar budidaya hewan, segera mencari informasi agar segera bisa ikut mencoba bisnis barunya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lukito. Profesi saya sebagai guru di SMP Negeri 20 Surakarta. Nah, alamat saya di sini yaitu di Jeruk Sawit, Gondangrejo. Jadi ini di sini ada perumahan Mutiara Sawit Indah. Ini rumah nomor 10. Nah, saya di sini itu rumah saya bersebelahan dengan farm ya, peternakan ikan gapi yang sudah kita rintis kira-kira 4 tahun yang lalu. Jadi farm ini itu ya sudah berjalan sekitar 1 tahun. Tadinya saya melakukan budidaya ikan gapi itu di rumah. Sampai akhirnya karena di rumah penuh, akhirnya kita mengusahakan untuk membeli sebidang tanah yang kebetulan letaknya di depan rumah. Jadi ini kita buat farm. Nah, sejarahnya mengapa saya bisa menekuni budidaya ikan gapi? Ya kira-kira 4 tahun yang lalu itu saya menemukan jenis usaha ini. Sebelumnya saya beternak burung ya, karena saya memang suka sekali breeding ya, atau budidaya hewan-hewan yang bisa kita pelihara, misalkan burung ya, berbagai macam burung
pernah saya budidayakan, termasuk gelate, ya, kemudian parkit, kenari, dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika karena harga jual burung itu sudah sangat rendah, akhirnya saya mencari alternatif, ya, kira-kira hewan apa yang bisa kita budidayakan dan harganya masih lumayan apabila kita jual. Nah, kebetulan pada waktu kita searching di Google, ya, kok saya menemukan foto ikan gapi. Nah, kemudian langsung saya berselancar untuk mempelajari ikan tersebut. Bahkan saya lebih kaget pada waktu membuka Facebook, itu ternyata ikan gapi 4 tahun yang lalu itu, ya sekitar 2016 ya, itu sudah rame jual belinya secara online. Nah, maka saya mulai tertarik dan mulai membeli sepasang, 2 pasang ya, ikan gapi waktu itu. Ya, kemudian kita budidayakan. Dan ya, ikan gapi itu karena keindahannya itu diadakanlah kontes-kontes ikan gapi di berbagai kota. Nah, ikan gapi itu ternyata bisa dilihat keindahannya itu pertama dari warnanya. Misalkan albino full red, itu warnanya yang merah pekat, ya. Kemudian bisa juga dari coraknya. Jadi ikan gapi itu juga memiliki corak pada bagian badan dan ekornya. Di samping itu juga keindahan bentuk sirip punggung, ya, sirip ekor, yang semuanya itu menampilkan keindahan dan kecantikan luar biasa dari ikan gapi. Nah, sehingga karena keindahan ikan gapi itulah akhirnya ikan gapi itu dijual dengan harga yang lumayan. Pada tahap awal, tentu Pak Yusuf butuh waktu dan biaya untuk menyelami hal-hal tentang ikan gapi itu sendiri. Tak cukup sekali ataupun 2 kali untuk mencoba agar berhasil. Namun berkali-kali gagal hingga menghabiskan modal 6 juta rupiah. Bukannya putus asa dan berhenti mencoba, namun justru ia lebih bersemangat lagi dan tambah penasaran hingga benar-benar berhasil dalam upaya budidaya ikan gapi ini. Memang semua bisnis ataupun usaha itu butuh ilmu tentang bidangnya masing-masing, dan semua juga membutuhkan proses untuk menuju di titik keberhasilan. Saat ini Pak Yusuf dan keluarga ibarat tinggal menuai hasilnya. Segala hal tentang budidaya ikan gapi telah dikuasai, dan ternyata memang benar-benar menghasilkan loh. Kini ikan gapi hasil budidayanya banyak diminati banyak orang. Pada waktu mulai membudidayakan ikan gapi, saya juga tidak kemudian lancar sampai kemudian berhasil sampai sekarang, itu ya tidak. Ya, jadi pada awalnya itu juga banyak halangan dan rintangan, sehingga harus kita hadapi, ya, sehingga itu akan memperkuat, ya, motivasi kita. Jadi begini, bahwa pada awalnya itu ikan-ikan gapi yang saya pelihara itu kalau datang, ya, saya kan belinya online. Pada waktu datang itu 1-2 hari kemudian mati. Kemudian beli lagi, datang itu juga mati. Bahkan pada awalnya dulu saya pernah menghabiskan uang sekitar 6 juta untuk beli ikan. Ya, mati semua teman-teman. Tapi ternyata pada waktu itu tidak membuat hati saya ciut dan kemudian mulai memandang bidang usaha yang lain, enggak. Tapi justru saya termotivasi untuk bagaimana mencari tahu supaya ikan gapi itu bila kita pelihara itu bisa hidup, bahkan bisa berkembang biak. Nah, itulah proses yang agak panjang, ya, dikarenakan waktu itu saya selalu mencoba bagaimana ya kok mati.
kira-kira apanya, atau pH-nya, atau suhunya, dan seterusnya, sehingga akhirnya ada hal-hal dan trik-trik yang kita dapatkan dari usaha kita. Jadi pada waktu kita melakukan budidaya ikan gapi, itu kita harus mengenal ikan gapi itu secara lebih mendalam. Kira-kira yang dibutuhkan mereka itu apa, supaya mereka bisa hidup dengan baik. Nah, sehingga dari sedikit demi sedikit saya mulai mengenal ya karakter ikan gapi, sehingga akhirnya jadi tahu, oh ikan gapi itu harus begini, harus begitu, sehingga akhirnya untuk seterusnya sampai saat ini saya bisa memelihara ikan gapi itu dengan baik. Meskipun telah berhasil sebagai pembisnis ikan gapi, beliau tak bakhil dalam menularkan pengalaman dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha budidayanya ini. Lewat channel YouTube-nya Yusuf Gapi, banyak hal yang ia share kepada masyarakat yang ingin mencoba berbudidaya ikan gapi. Hampir setiap hari ada saja orderan yang masuk. Bahkan juga ada yang hanya sebatas konsultasi pun beliau layani via telepon. Nah, ikan gapi yang saya pelihara di sini itu kira-kira ada 40 jenis. Itu baru sebagian kecil, karena sebetulnya ikan gapi yang beredar di Indonesia itu ada ratusan jenis. Nah, ini ada sebagian kecil saja ya. Yang pertama yang di sini, ini albino full red. Ciri-cirinya adalah seluruh badannya itu merah, termasuk matanya juga merah karena dia albino. Nah, ini adalah jenis ikan gapi yang sangat disukai oleh pemula. Jadi orang yang baru saja kenal ikan gapi itu biasanya suka dengan jenis ini. Nah, maka ini disebut dengan ikan gapi yang dari tahun ke tahun ini selalu ada penggemarnya. Jadi ini ikan gapi sepanjang masa ya. Terus ini jenis ikan gapi yang didatangkan dari Malaysia, ini namanya metal pingu. Jadi ini termasuk varian baru juga, hasil crossbreed ya, sehingga ekornya itu delta. Kalau yang lama itu mungkin half moon ekornya, ini delta, jadi segitiga. Ini yellow cobra. Jadi cirinya adalah badannya itu ada coraknya ya, sampai ke ekor. Ini jenis cobra. Nah, terus ini kebetulan ada beberapa jenis jadi satu. Nah, yang ini albino blue topaz atau blue sky. Nah, ini kisaran harganya lumayan ya. Ini sekitar 500.000. Kalau albino full red yang rare, yang spesial ini bisa mencapai 700.000. Yang saya titipkan di sini ini termasuk albino full red yang kualitas bagus. Nah, terus ini termasuk jenis ikan gapi yang menjadi maskot di farm kita. Ini adalah jenis metal snakeskin yellow lace. Ini harganya sekitar 1 juta. Jadi ikan gapi itu jualnya per pasang ya. Jadi kalau beli 1 juta itu berarti 1 jantan 1 betina. Ini jenis termasuk yang bagus ya. Dulu ini juga pernah menang di kontes ya. Kemudian ini bluegrass. Kebetulan ini land dari
luar negeri ini harganya 1 juta juga. Ini cirinya adalah bahwa badannya itu ada garis hitam, terus ekornya itu bintik-bintik halus ya, grass ya, rumput biru ini. Nah, untuk jenis ikan gapi ini adalah indukan albino full red. Ini adalah indukan ikan gapi yang kita gunakan untuk menghasilkan banyak ikan gapi jenis full red, dikarenakan albino full red itu kalau di sini permintaannya sangat tinggi. Bahkan anakannya itu tidak sempat dewasa, jadi baru usia remaja seperti tadi itu sudah banyak sekali permintaannya. Sehingga kalau albino full red ini karena permintaannya sangat tinggi, kita gunakan banyak induk untuk menghasilkan banyak yang jenis full red. Dimana untuk jenis full red ini untuk harga remaja itu kita jual 300 per pasang ya, masih remaja. Jadi harga remaja segitu, tapi kalau sudah usia induk ini bisa mencapai 600.000 per pasang. Bagi Anda yang ingin mencoba budidaya ikan gapi, berikut tahapan-tahapan caranya. Pertama, menentukan indukan. Untuk membedakan ikan gapi jantan dan betina, dapat dilihat dari perbedaan fisiknya. Ikan gapi jantan berwarna cerah dengan tubuh langsing, sedangkan ikan gapi betina cenderung membulat dan warnanya kusam. Untuk mendapatkan anakan yang bagus, pilihlah indukan yang unggul. Indukan yang dapat dikawinkan berusia minimal 4 bulan. Sebelum dilakukan proses pemijahan, indukan ikan gapi jantan dan betina dipisahkan terlebih dahulu pada wadah yang terpisah. Air dalam wadah diganti setiap 1 hingga 3 hari sekali. Namun, pergantian ini tidak perlu semua. Cukup dengan mengganti atau membuang sepertiga airnya dan menambahkan dengan air yang baru. Yang kedua adalah pemijahan. Siapkan wadah pemijahan yang diisi air dan telah diendapkan selama kurang lebih 24 jam. Dengan kedalaman air 25 cm dan kepadatan lebar wadah pemijahan 30 ekor atau 100 liter air. Jika memungkinkan, tambahkan tanaman air. Pemijahan ikan gapi dapat dilakukan secara massal atau satu persatu. Namun, lebih dianjurkan melakukan pemijahan secara massal karena lebih cepat dan efisien. Komposisi pemijahan massal untuk ikan gapi antara ikan jantan dan betina secara umum adalah 1:5. Pada pemijahan massal, tidak dapat dipastikan semua ikan akan memijah di hari yang sama. Proses pemijahan umumnya dibiarkan selama 4 hari sampai 1 minggu. Untuk melakukan pemijahan, masukkan ikan betina di pagi hari dan ikan jantan di malam hari. Yang ketiga adalah penetasan benih. Isikan air dalam wadah penetasan dan tempatkan aerator dengan aerasi dengan pelan agar tidak mengganggu larva ikan. Untuk menjaga kualitas air, buang sepertiga air setiap hari dan ganti dengan yang baru setiap 1 hingga 3 hari sekali. Serta berikan pakan untuk induk 2 hari sekali berupa moina dan dabhnia. Dan yang keempat adalah pendederan. Ikan gapi memerlukan sinar matahari untuk membuat warna sisiknya cemerlang. Sehingga kolam pendederan sebaiknya ditempatkan di ruang terbuka. Kemudian isi kolam dengan air setinggi 40 meter. Dan tambahkan tanaman air untuk berteduh. Juga berikan aerasi pada kolam.
Air diganti setiap 1 hingga 3 hari sekali. Ketika ikan berusia 5 hari, berikan pakan infusoria. Kemudian, anak ikan dapat diberi kutu air dan udang renik sebagai pakan. Jenis kelamin ikan secara umum dapat ditentukan saat ikan sudah berusia 20 hari. Ikan jantan dijadikan sebagai ikan hias dan ikan betina hanya dijadikan sebagai indukan. Indikator keberhasilan budidaya ikan gapi adalah pada ikan jantannya. Nah, demikianlah tahapan secara singkat bagi Anda yang ingin mencoba. Namun, yang terpenting adalah harus mencintai terlebih dahulu dalam berbudidaya ikan gapi. Jangan justru berpikiran tentang profit atau keuntungannya saja. Karena dalam dunia bisnis yang paling penting adalah proses membangun sebuah usahanya. Dengan hal tersebut, meskipun kita sempat gagal, namun akan punya semangat lagi untuk bangkit. Dengan harapan besar dan optimisme yang tinggi, kelak kesuksesan akan mampu kita raih. Nah, untuk cara budidaya ikan gapi, yang pertama harus kita punyai itu adalah akuarium. Ukurannya adalah 30 kali 50, tingginya 30. Itu adalah ukuran akuarium yang sangat ideal untuk digunakan sebagai tempat breeding atau mengawinkan ikan gapi. Jadi bisa 2 pasang, 3 pasang di situ ya. Kita kawinkan. Nah, nanti setelah sekitar 1 bulan kita kawinkan, biasanya betina sudah hamil besar. Nah, kalau sudah hamil besar, betina tersebut kita ambil dan kita tempatkan di tempat untuk melahirkan. Jadi semacam box ya, kotakan yang seperti itu. Di dalamnya kita beri rafia, tali rafia yang kita suwir-suwir dan kemudian kita masukkan di situ. Gunanya adalah untuk melindungi budaya ikan gapi dari kanibalisme induknya. Jadi kalau ikan gapi itu memang induknya itu sangat kanibal, yaitu suka memakan anaknya. Nah, dengan diberi tali rafia, maka budaya ikan gapi itu akan bisa sembunyi ya di sela-sela rafia tersebut. Nah, nanti sekitar 12 sampai 24 jam proses kelahiran selesai, maka budaya atau anakan ikan gapi itu kita ambil dan kita tempatkan di dalam styrofoam, yaitu tempat pembesaran budaya. Nah, di styrofoam seperti itu kira-kira sampai umur 1,5 bulan. Nah, baru kemudian kita sortir. Jadi kita bedakan antara jantan dan betina. Gunanya supaya untuk jantan itu bisa kita lihat, ya, kita lihat progresnya di dalam akuarium, sekaligus untuk menjaga supaya tidak terjadi perkawinan dini. Harus kita pisahkan ya di umur 1,5 bulan, jantan dan betina. Jantan masuk ke dalam akuarium dan betina biasanya tetap di dalam styrofoam. Nah, baru nanti setelah usia sekitar 3 bulan, maka ikan gapi kita ini sudah bisa kita pasarkan karena mereka sudah siap untuk berkembang biak ya di usia 3 bulan. Nah, untuk pemirsa yang berkeinginan untuk membudidayakan ikan gapi, yang ingin saya tekankan bahwa pada waktu kalian mulai terjun untuk budidaya ikan gapi, jangan terlebih dahulu untuk berpikir mendapatkan profit atau penghasilan dari ikan gapi terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kalian tekankan adalah bahwa kalian harus belajar untuk menyukai dulu ikan gapi. Nah, kalau kita nanti memelihara ikan gapi itu dengan hati, ya tentu ikan gapi itu akan memberikan imbal balik, yaitu rezeki bagi kita. Nah, dan pada waktu kalian mencoba budidaya ikan gapi, tentu kalian akan
mengalami hambatan ya, dan mungkin juga kegagalan, tetapi kalian tidak usah putus asa ya, dikarenakan memang untuk budidaya ikan gapi itu dibutuhkan ketelatenan dan juga pengalaman. Bahwa ikan gapi itu memang sangat riwil loh ya, sangat riwil dan mudah sakit. Tetapi kalau kita sudah tahu cara penanganan mereka yang baik, pasti akan bisa ya kita lakukan untuk budidaya ikan gapi sampai berhasil mendapatkan anakan, kemudian kita perbesar sampai akhirnya siap dijual. Nah, yang terpenting di dalam budidaya ikan gapi itu adalah kita harus menekuni budidaya ikan gapi ini dengan sungguh-sungguh ya, dan jangan pantang menyerah. Dan kita akan berpikir bahwa kita memelihara ikan gapi dan hasilnya ikan gapi. Jadi maksudnya bahwa usaha yang kita rintis itu harus bisa berkembang. Lebih baik kalau hanya sekali untuk modal awal, dan selanjutnya dari hasil pengembangan itu bisa kita gunakan untuk memperbesar usaha kita. Pak Yusuf merupakan cerminan dari sosok pebisnis yang ulet. Meskipun sebenarnya beliau sudah tercukupi secara finansial karena profesi pokoknya sebagai guru di SMP Negeri 20 Surakarta. Namun untuk mengembangkan skill berwirausahanya, maka budidaya ikan menjadi pilihannya saat ini. Dari bisnis yang juga sekaligus hobinya ini, telah menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tak sedikit. Tanah yang sekarang dijadikan farm budidaya ikan gapi adalah aset hasil bisnis ikannya. Dan berikutnya adalah 1 unit mobil baru yang belum lama ini beliau beli. Sungguh menginspirasi dan menyemangati kita untuk selalu sungguh-sungguh dalam menekuni dunia bisnis apapun yang kita cintai dan kita tekuni.